Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, kitab yang keempat dalam pembahasan silsilah akidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada pembatal keislaman yang terakhir. Qala Syekh rahimahullah al-ashiru, berkata penulis rahimahullah, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamu dia tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk pembatal keislaman, berpaling secara total dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia meninggalkan, berpaling secara total dari belajar. Demikian pula dia berpaling secara total dari beramal, maka ini termasuk pembatal keislaman. Dan jadi sama sekali dia berpaling, ini termasuk pembatal keislaman. Dan jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ajam, non-Arab, wa tu'addi biha lakumul wa tu'addi biha lakum al-ajam al-jizyah. Non-Arab akan membayar upeti kepada kalian. Jadi artinya kalian akan menguasai jika kalian ucapkan satu kata ini. Kemudian apa kata musyrikin jahiliyah? Kul wa abika alfa kalimatin, untukmu 1000 kata demi bapakmu. Ini sumpah selain nama Allah, itu hukumnya syirik. Tapi para ulama menjelaskan bisa jadi saat itu belum turun larangan bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Jadi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, man kana halifan falyahlif, kalau tidak dia diam saja. Kapan itu? Ketika selain Allah yang digunakan namanya bersumpah, dia agungkan sebagaimana dia agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah disebutkan oleh sebagian ulama di pasar di negeri Yaman, ada sebagian pedagang itu mereka berani untuk bersumpah dengan nama Allah walaupun barangnya
palsu, KW. Tapi ada seorang pembeli yang tahu bahwa orang ini bohong. Coba kamu bilang, demi Ahmad Al-Badawi, barang ini asli. Saat itu dia tidak berani. Jadi jamaah sekalian, dia berani berbohong, menyebut nama Allah dalam sumpahnya, tapi tidak berani berbohong ketika ditantang untuk bersumpah demi nama Ahmad Al-Badawi. Ini kata para ulama bukan lagi syirik kecil. Sebab takutnya kepada selain Allah sudah sama dengan Allah, bahkan lebih. Demikian pula orang yang berani curi sendal di masjid, tapi kalau di sekitar kubur keramat dia tidak berani curi sendal. Jadi kalau di tempat yang diyakini oleh sebagian orang ada kubur wali, kubur keramat di situ, dan orang bisa celaka kalau melakukan dosa, maka dia tidak berani curi sendal. Tapi kalau di masjid berani. Artinya takutnya kepada selain Allah sudah sama dengan Allah, atau bahkan lebih. Waliyadzubillah, ini bukan lagi syirik asgar, tapi syirik besar. Tapi asal bersumpah dengan selain nama Allah itu hukumnya syirik kecil. Itu asalnya. Jadi kata musyrikin jahiliyah, untukmu 1000 kata, jangankan 1 kata. Untukmu Muhammad 1000 kata. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kul la ilaha illallah. Kalau begitu ucapkanlah la ilaha illallah. Maka mereka saat apakah dia ini ingin menjadikan yang disembah itu satu dakwah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti orang yang menghina ajaran Islam. Misalnya dia meyakini di dalam hatinya semua agama itu akan surga Islam, ada surga Hindu, ada surga Buddha, ada surga Nasara, ada surga Yahudi. Keyakinan ini membuat seseorang keluar dari Islam. Ada kafir atau kufur bentuknya amalan. Seperti seseorang itu menyembah atau ruku atau sujud kepada patung, atau dia menyembelih, menyerahkan sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya kufur tapi amalan. Ada juga kekufuran seperti keraguan. Jadi keraguan itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Contohnya apa? Dia ragu bahwasanya Allah itu maha mampu untuk membangkitkan orang-orang yang telah wafat. Dia ragu tentang hari pembalasan, dia ragu tentang hari kiamat. Ini juga pembatal keislaman. Dan ada kufur yang bentuknya, kata Syekh dalam syarah beliau, al-i'rad, berpaling secara total, tidak mau mempelajari agama, tidak juga mau mengamalkannya sedikit pun juga. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bisa dilihat firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di surah As-Sajdah di ayat yang ke-22, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Siapakah yang lebih zalim? Kata para ulama ahli tafsir, maksudnya tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang dinasehati dengan ayat-ayat Rabb-nya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berpaling karena sombong, takabbur.
secara total. Kata Allah, sesungguhnya kami akan bisa dibaca di ayat yang ke-57. Allah wa nasiya ma qaddamat siyadah. Siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang dinasehati, diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, lalu apa yang dia lakukan? Dia berpaling secara total dari akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqara. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan di atas hati-hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak mampu memahami Al-Quran, dan di telinga-telinga mereka ada sumbatan sehingga mereka tuli dari mendengarkan nasihat-nasihat tersebut. Kemudian Allah berfirman di kelanjutan ayatnya, wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Jika kamu mengajaknya kepada hidayah, kepada keimanan, mereka tidak akan mengikuti selama-lamanya. Ini dalil tentang kufurnya orang yang berpaling secara total dari agama Islam. Demikian pula firman Allah di surah Al-Ahqaf di ayat yang ketiga, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang yang kufur itu terhadap peringatan yang diperingatkan kepada mereka mu'ridun, mereka berpaling secara total. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk pembatal keislaman. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sama sekali tidak pernah sholat, tidak juga pernah berpuasa, tidak juga bersedekah, tidak juga pernah mendengarkan nasihat, sama sekali tidak. Dia cuma ucapkan di mulutnya dan juga cuma tertulis di identitas KTP-nya, tapi tidak ada sama sekali ajaran Islam yang dia amalkan. Maka yang seperti ini, kata para ulama, bukan seorang muslim. Jadi inilah pembatal keislaman yang ke-10, al-i'rad, berpaling secara total. Padahal jamaah sekalian, belajar itu kunci hidayah. Kenapa banyak orang yang futur? Karena mereka meninggalkan belajar. Itu sebenarnya penyebabnya. Jadi orang yang sudah lama mengenal dakwah, bahkan jamaah sekalian, ini terjadi juga di sebagian yang sudah mengajar, bahkan dia sudah mengajarkan kitab-kitab akidah sampai doktor, subhanallah, tapi tumbang di jalan dakwah. Demikian pula ihwa-ihwa atau sebagian ikhwan yang sudah tidak lagi mendatangi majelis ilmu. Kenapa jamaah sekalian? Itu kuncinya atau itu sebabnya kenapa bisa putus? Karena meninggalkan ilmu. Karena itu ketika Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan dia hidayah untuk ke jalan-jalan kami. Kata beliau, termasuk yang akan diberikan hidayah oleh Allah, selalu istiqomah, selalu bisa beribadah, adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar. Orang yang bersungguh-sungguh mendatangi majelis ilmu. Dia mau tahu apa perintah agamanya, apa yang dilarang oleh agamanya. Demikian pula jamaah sekalian, amalan itu surah An-Nahl di ayat yang ke-32 Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan kalian.
kata ahli tafsir Abdurrahman bin Nasir Asy'ili rahimahullah, al-amal huwa sababu wal maddatu wal aslu fi dukhulil jannah wan najati minan nar. Amalan itu adalah sebab dan sesuatu yang pokok menjadi sebab seseorang masuk surga dan selamat dari neraka. Jadi itu amalan. Memang jamaah sekalian, ada hadis Nabi, beliau mengatakan la yudkhil ahadan amaluhul jannah. Tidak satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Beliau tegaskan sendiri seperti itu. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau ya Rasulullah? Qala la wala ana. Tidak pula saya. Jadi tidak ada satupun yang masuk surga karena amalannya, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena apa masuk surga? Beliau menegaskan, walakin ayatagammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Akan tetapi Allah mencurahkan anugerah dan rahmatnya kepadaku. Cuma jamaah sekalian, para ulama menjelaskan, rahmat Allah itu akan didapatkan ketika seseorang beramal. Jadi orang masuk surga karena rahmat Allah, dan orang mendapatkan rahmat Allah karena beramal. Jadi tidak bertentangan. Orang masuk surga karena rahmat Allah, dan orang mendapatkan rahmat Allah karena beramal. Tidak mungkin seseorang mendapatkan rahmat Allah kalau dia tidak beramal. Jadi dari sini kita dapat pelajaran jamaah sekalian, tidak ada yang perlu kita banggakan. Justru yang harus kita lakukan bersyukur. Nabi Muhammad itu diceritakan oleh sebagian sahabat, di malam ke-23 beliau sholat tarawih sampai lewat sepertiga malam pertama. Di malam yang ke-25 beliau pernah sholat tarawih sampai pertengahan malam. Di malam ke-27 yang para ulama banyak menyebutkan bahwa disitulah yang paling diharapkannya Lailatul Qadar. Beliau pernah sholat tarawih ba'da isya sampai hampir menjelang azan subuh. Begini bentuk ibadahnya Nabi, tapi beliau katakan tidak satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya, tidak pula saya. Kenapa jemaah sekalian? Sebab nikmat Allah tidak mungkin kita mampu untuk membalasnya. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala adadan mujarradan an syukur. Dihitung saja kalian tidak mampu, kata Allah. Fadlan an kaunikum tashkurunaha. Lebih-lebih lagi kata As-Sa'di, kalian mau mensyukurinya. Dihitung saja tidak bisa, apalagi mau disyukuri. Jadi tidak ada yang masuk surga karena amalannya. Cuma amalan itu sebab Allah merahmati seseorang, dan dengan rahmat Allah seseorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang ditinggalkan oleh sebagian orang, ilmu dan amalan. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan di sini. Disebutkan di surah As-Sajdah atau di surah Al-Kahfi tadi yang kita bacakan, kenapa mereka tidak mau menerima nasihat-nasihat? Karena hati mereka sudah tertutup dan telinga mereka sudah tersumbat. Dan di antara sebab hati itu tertutup jamaah sekalian, karena seseorang melakukan dosa tapi tidak segera bertobat. Itu sebab hati tertutup. Makanya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, idza atnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi, jika melakukan dosa itu maka akan tertimpa satu titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu minha. Jika saat itu dia tobat, berhenti dan istighfar, kembali hatinya menjadi bersih.
Wa in zadat hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau dia biarkan dosa itu, bahkan dia tambah, maka titik hitam itu akan memenuhi hati-hati mereka atau hati seorang mukmin tadi. Fadzalikar raun alladzi dzakarallahu fi kitabih. Itulah yang dimaksud penutup di dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena dosa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian, kalau hati sudah tertutup, biar yang nasihati kita Ustadz Kibar tidak akan mempan. Biar yang nasihati kita ulama tidak akan mempan. Kenapa? Sebab Allah yang menutup hati kita. Apa sebabnya? Di antara sebabnya itu tadi, dia berdosa tidak segera bertobat. Sampai titik hitam itu memenuhi hatinya. Itulah ar-ron, kata Nabi, yang dimaksudkan dalam firman Allah di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 sekali-sekali. Tidak, bahkan hati mereka sudah tertutup disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Jadi jamaah sekalian, ini pelajaran yang penting untuk kita semua. Kenapa? Sebab Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu khata'un, datang dalam bentuk sigha mubalaghah. Setiap anak Adam, siapapun dia, kalau dia manusia, pasti selalu melakukan salah. Jadi Nabi tidak katakan kullu bani Adam khati'. Kalau khati' di atas wazan fa'il, salah sekali-sekali. Tapi dia datang dalam bentuk fa'al, khata', sigha mubalaghah, selalu salah. Kerjanya memang salah anak cucu Adam. Tetapi kata Nabi di kelanjutan hadisnya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang bersalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum titik hitam itu memenuhi hati sehingga tidak mempan lagi nasihat-nasihat, segera berhenti, beristighfar dan tinggalkan dosa tersebut. Jadi itulah sebabnya kenapa ada yang berpaling secara total. Allah kunci hatinya dan Allah sumbat pendengarannya, Allah tutup pendengaran mereka. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jaddi wal khaif illa al-mukrah. Pembatal-pembatal keislaman ini tidak ada perbedaannya. Dilakukan bercanda, main-main, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir turun terkait kasus Ammar bin Yasir. Yasir dan ibunya, bapaknya dan ibunya Ammar sudah terbunuh oleh musyrikin Mekah. Tinggal gilirannya Ammar. Kalau dia tidak mau mencela Nabi Muhammad dan tidak mau memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin, selesai juga Ammar. Karena sudah dibuktikan dua orang tuanya sudah wafat lebih dulu. Maka dia pun menghina Nabi Muhammad dan memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin. Lalu dia datang melapor kepada Nabi SAW dan turunlah ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang dimaafkan adalah yang dipaksa dalam kondisi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kenapa Allah katakan seperti itu jamaah sekalian? Sebab hati itu tidak mungkin bisa dipaksa dirinya. Tapi jamaah sekalian, tidak mungkin kita bisa datang kepada gurunya ini, Waqi' Ibn Jarrah al-Yahdi, jadi Imam Syafi'i pernah buruk hafalannya jamaah sekalian. Subhanallah, bayangkan Muhammad bin Idris asy-Tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, beliau memberikan untuk orang yang bermaksiat. Jadi termasuk yang menjaga pandangannya. Jadi
Yang pertama dimaafkan, yang kedua tidak lagi dicatat dosa. Jadi ini termasuk yang susah kita hindari di zaman ini. Membuat kita susah. Mungkin saja itu yang membuat kita susah belajar naziat, masuk ke at-takwir, dilupa an-naba. Bisa jadi jamaah sekalian. Jadi sepatutnya seseorang itu menjaga pandangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, kata Allah. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa kullil mu'minat, katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman. Jadi dua-dua diperintah. Yahfadna yaqdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Jadi bukan cuma laki-laki yang diperintah untuk menundukkan pandangan, memajang foto di medsos, karena akan banyak juga akhwat yang melihatnya. Kepada perbuatan yang haram harus ditutup. Jadi dua-dua jamaah sekalian. Demikian pula akhwat yang sudah bernikah, bukan berarti boleh selfie. Sebab jamaah sekalian ketahuilah, kadang sebagian orang yang berpenyakit lebih penasaran dengan yang tertutup. Makanya pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, foto itu termasuk gambar makhluk bernyawa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun, sesungguhnya yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat para tukang gambar. Dan tidak ada dalil yang mengeluarkan bahwa kecuali alat, kecuali kamera, tidak ada. Kecuali kata lajnah daimah di kondisi darurat. Apa itu? Untuk dokumentasi atau untuk mencari penjahat. KTP dan dokumentasi, paspor dan lain-lain boleh, apalagi dakwah. Yang tidak boleh apa? Kalau cuma bakar-bakar ikan, kemudian dia bilang, alhamdulillah, sudah ada Abu Muhammad di sini, sudah ada, iya, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Kemudian membuat orang yang tidak datang itu bisa jadi jengkel. Iya. Baik. Jadi ini jamaah sekalian, hendaklah kita menjaga pandangan kita. Kemudian kata penulis di akhir ucapan beliau, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya, dari perbuatan yang mengharuskan murkanya, dan dari pedihnya azabnya. Semoga salawat Allah, pujian Allah senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk Muhammad dan pengikutnya serta sahabatnya. Demikian pula semoga salam Allah tercurahkan kepada mereka semua. Selesai kitab Nawaqidul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Fadal.
Baik. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Di surah Al-Kahfi ayat yang terakhir atau ayat yang ke-110. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal amal soleh. Maksudnya kata para ulama, hendaklah dia beramal sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan jangan dia mempersekutukan Tuhannya di dalam ibadah tersebut dengan siapapun juga. Jamaah sekalian, kalau kita lihat kaidah yang disebutkan oleh para ulama, an-nakirah fi siyaqin nahyi fayufidul umum. Isim nakirah ahadan itu berada dalam susunan larangan. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. La di situ la nahi. Makanya setelah itu fi'il mudhari majzum, wa la yusyrik majzum dengan sukun. Asalnya fi'il mudhari itu yusyriku. Kalau dia kosong dari penasab dan penjazam, dia harus di dhamma. Itu asal alamat fi'il mudhari. Tapi ketika masuk la, lam di situ la nahi wala yusyrik, maka dia majzum dengan sukun. Bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Tuhannya di dalam ibadah dengan siapapun juga. Ahadan di situ nakiro, tidak ditanwin. Afwan, ahadan di situ nakiro ditanwin, tidak pakai al. Ini kata para ulama, an-nakiro fi siyaqin nahi fatufidul umum. Isim nakiro yang berada dalam susunan larangan bermakna umum, syirik besar maupun syirik kecil. Jadi orang yang akan mendapatkan balasan pahalanya di sisi Allah, dua syaratnya. Yang pertama, beribadah sesuai dengan dalil. Subhanahu wa ta'ala. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, saya persilakan. Waduh. Baik. Iya. Apa keutamaan belajar bahasa Arab? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk berzikir, untuk menjadi peringatan. Tapi Allah mencela, fahal mim muddakir, adakah yang mau mengingat? Demikian pula firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau menghayati Al-Quran, ataukah di hati mereka sudah ada penutup? Dan jamaah sekalian, bahasa Arab, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi keutamaan orang yang belajar bahasa Arab, dia bisa memahami Al-Quran. Dan keutamaan orang yang memahami Al-Quran, dia tidak termasuk dari orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaannya. Dan jamaah sekalian, kalau kita niatkan bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran, maka selama kita belajar dalam kondisi paham atau belum, itu tercatat ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Walaupun masih ana, antah, antuma antum, anti, antuma antunna, ana nahnu, itu terus yang diulang. Tapi kalau niatnya untuk paham Al-Quran atau hadis, maka tercatat ibadah. Adakah niat yang lain? Ada. Orang yang belajar bahasa Arab bukan karena agama. Apa contohnya? Orang yang belajar agama untuk kerja. Untuk orang yang belajar bahasa Arab untuk kerja, untuk jadi TKW misalnya atau TKI, maka asalnya dia tidak dapat pahala. Jadi itu keutamaannya. Dianggap seseorang beribadah walaupun dia belum mengerti, tapi yang penting dia tidak sengaja, dia berusaha tetap untuk mengerti. Bukan dia sengaja memang tidak mau mengerti.
Jadi dia tetap belajar untuk mengerti. Kemudian dia akan terhindar dari orang-orang yang Allah celah ketika dia memahami bahasa Arab. Kemudian juga jamaah sekalian, membuat kita lebih khusyuk dalam sholat. Karena kita akan memahami apa yang dibaca oleh imam. Kalau misalnya imamnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka kita pun mengharapkan jalan yang lurus di situ kita termasuk di dalamnya. Apa penafsirannya jamaah sekalian? Ini juga termasuk yang bagus dikaji. Faidah-faidah dalam suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini, Allah akan ikutkan mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Inilah makna firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu kita berharap agar Allah mengikutkan kita kepada golongan minan nabiyyin. Kata Ikrimah, maksudnya di situ bersama Nabi Muhammad. Wasiddiqin. Kita juga berharap Allah masukkan kita kepada golongan as-siddiqin. Kata Ikrimah, maksudnya di situ Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, demikian pula kita berharap ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah mengikutkan kita kepada golongan orang-orang yang mati syahid. Maksudnya kata Ikrimah itu ulama ahli tafsir dari generasi tabi'in. Maksudnya kata Ikrimah adalah Umar, Utsman dan Ali. Was-shalihin, maksudnya kata Ikrimah semua sahabat Nabi. Jadi jamaah sekalian, ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita pun berharap Allah ikutkan kita kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan semua sahabat Nabi. Kemudian Allah tutup ayatnya, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah teman-teman terbaik di surga nanti. Jadi jamaah sekalian, orang yang berusaha untuk memahami apa yang dia baca dengan ilmu Arab, bahasa Arabnya, maka dia akan lebih baik dalam beribadah insyaallah taala. Baik, mungkin saya yang bisa kita ambil, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.